Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 45 yang beranggotakan Yusuf Khairuddin, Muhammad Arafi, dan Zaki Mubarok akan mempresentasikan tentang software engineering. Apa itu software engineering? Apa itu software engineering? Software engineering adalah proses analisis kebutuhan dan desain pengguna, konstruksi dan uji aplikasi yang akan memenuhi kebutuhan tersebut melalui penggunaan bahasa pemrograman. Dalam bahasa Indonesia, software engineering yaitu rekayasa perangkat lunak. Elemen software engineering. Yang pertama yaitu metode. Ada beberapa serangkaian tugas yang harus dilakukan, seperti proses perencanaan dan estimasi proyek, analisis tentang kebutuhan software dan sistem, melakukan desain struktur data, arsitektur program yang akan dibuat, prosedur algoritma yang dipakai, coding program, testing program, dan pemeliharaan program. Yang kedua ada peralatan atau tool. Peralatan pengembangan software memberikan dukungan atau semi otomasi untuk metode. Contohnya yaitu cache. Cache yaitu suatu software yang menggabungkan software hardware dan database software engineering untuk menghasilkan suatu lingkungan software engineering. Ada data software engineering adalah sebuah struktur data yang berisi informasi penting tentang analisis dan kode dan testing. Terus ada analogi dengan cache pada hardware. Ini ada CAD, CAM sama CAE. Terus yang ketiga yaitu prosedur. Dalam prosedur software engineering terdiri dari yang pertama yaitu pengurutan metode yang digunakan, dokumen formulir dan laporan yang diperlukan, kontrol kualitas software, dan yang terakhir melakukan koordinasi perubahan pada software. Ya, di sini ada karir dalam software engineering. Yang pertama adalah application development. Karir di bagian ini bertanggung jawab untuk mengembangkan aplikasi di desktop atau hanya untuk komputer. Aplikasi ini dapat digunakan online atau offline. Biasanya menggunakan Java sebagai bahasa pemrograman. Yang kedua ada system development. Tugas pengembangan sistem adalah untuk mendukung bagian pengembangan aplikasi, biasanya sering membantu dalam desain dan coding. Bahasa pemrograman yang umum digunakan adalah C dan juga C++. Dan yang ketiga ada web development. Jika pengembangan aplikasi hanya berfokus pada pengembangan aplikasi desktop, pengembangan web juga hanya berfokus pada pengembangan aplikasi melalui browser web. Secara umum, bahasa yang digunakan adalah seperti HTML, JavaScript, dan PHP. Adalah bahasa pemrograman web yang paling populer dan banyak digunakan. Yang keempat adalah embedded system development. Tugas utama di bidang ini adalah merancang sistem komputer dan juga perangkat lunak yang biasanya tidak diinstal pada komputer. Contohnya kendaraan seperti mobil, motor, GPS, dan lain-lain. Bahasa pemrograman yang umum digunakan adalah kombinasi dari berbagai bahasa pemrograman lainnya. Di sini ada model pengembangan software engineering. Yang pertama ada metode waterfall. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses. Di antaranya ada communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Dan yang kedua ada metode prototype.
Prototype dalam bahasa pemrograman dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah purwarupa. Istilah tersebut berarti model awal atau rancangan yang sementara masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga ada model Rapid Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan iteratif dan incremental, tetapi lebih menekankan pada sangat waktu dan efisiensi biaya sesuai dengan kebutuhan kita. Proses pengembangan dengan metode model Rapid Application Development dianggap lebih singkat. Pasalnya, semua pihak baik pelanggan maupun pengembang terus terlibat aktif dalam setiap proses hingga hasil dapat tercapai. Dan yang keempat ada incremental. Incremental merupakan kombinasi dari beberapa elemen waterfall yang diaplikasikan secara berulang dengan model prototype. Elemen tersebut terus dikerjakan hingga menghasilkan sistem yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan yang terakhir itu ada spiral. Metode spiral model ini mengadopsi dari dua model sebelumnya, yaitu prototyping dengan perulangan dan model waterfall. Kekurangan dari sistem spiral ini adalah membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Tetapi dari segi kelebihannya adalah sangat mempertimbangkan risiko munculnya permasalahan sehingga bisa untuk pembuatan sistem dengan skala yang besar. Oke, ini yaitu perbedaan software engineering dan hardware engineering. Nah, software engineering yaitu seorang software engineering yang meliputi proses perencanaan hingga pemeliharaan perangkat lunak seperti aplikasi. Dan hardware engineering. Hardware engineering yaitu seorang yang mencakup proses desain hingga pembuatan perangkat lunak seperti prosesor. Nah, ini adalah skill, tugas, dan tanggung jawab dari software engineering. Di sini kita rangkum menjadi 6. Yang pertama yaitu memiliki keahlian teknis dalam proses pengembangan software yang disertai pengalaman luas dalam berbagai proyek. Yang kedua, punya kapabilitas dalam melakukan pengujian otomatis menggunakan beragam jenis tool. Yang ketiga, mempunyai pengetahuan terhadap beragam jenis bahasa pemrograman, termasuk diantaranya adalah C atau C++. Yang keempat yaitu tahu cara membangun dan merawat arsitektur IT, penyimpanan data dalam skala besar, serta sistem berbasis cloud. Yang kelima, punya kemampuan untuk bisa bekerja secara efektif. Yang keenam yaitu memiliki kemampuan dalam melakukan analisis desain serta pengembangan sebuah program software. Hard skill dan soft skill yang dibutuhkan oleh software engineering. Hard skill-nya yaitu seorang software engineering harus bisa menguasai bahasa pemrograman. Contohnya adalah seperti Java, JavaScript, SQL, C++, C, dan bahasa pemrograman Python. Dan soft skill yang harus dibutuhkan oleh software engineering meliputi keterampilan komunikasi, multitasking, judging person, dan fokus pada detail. Nah, itulah hard skill dan soft skill yang seharusnya dimiliki oleh software engineering. Oke, sekian dari kelompok kami tentang penjelasan apa itu software engineering. Lebih dan kurangnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.